specific gravity-nya 1,2. Kalau kita cek secara elemental analysis, maka C-nya sekitar sekian, H sekian, O sekian. Dia mempunyai high heating value sekian, kemudian nanti dari vacuum distillation maksimum 50%. Ini biasanya tidak kita analisa di sana. Ini HHV penting untuk mengetahui berapakah nilai high heating value dari bio-oil tersebut. Nah, ini tadi adalah hubungan antara suhu dengan yield. Jadi, kalau suhu itu tadi kita katakan misal fast pyrolysis dan sebagainya, maka suhu ini semakin tinggi, jumlah car yang diperoleh akan semakin turun. Suhu semakin tinggi, maka jumlah gas juga akan meningkat di sini. Tetapi organik ini adalah bio-oil, ya kan? Ini sebenarnya sangat tergantung pada karena bio-oil ini akan terdiri dari organik, reaction water plus feed water di sini. Sehingga ini akan penjumlahan ya antara yang organik sama reaction water di sini. Jadi komposisi kita bisa mengikuti karena kita bicara mengenai fast pyrolysis, di mana nanti totalnya itu bisa sampai 75% untuk liquid phase-nya. Di mana liquid phase ini tadi akan terdiri dari organic compound sama reaction water plus feed water di sini. Nah, pada fast pyrolysis requirement ini senyawa-senyawa organik ini akan provide energy in the product and can be converted into chemical and or fuel. Jadi organik nanti ini ada macam-macam, bisa yang dari kelasnya C kata penangkap OOH atau karboksilat, ada yang fenol, ada. Jadi kalau kita cek menggunakan FTIR, nanti kalian akan dapatkan banyak macam functional group. Jadi ini bukan single compound. Kalian akan dapatkan berbagai macam compound. Walaupun nanti kemungkinan di sini juga memungkinkan adanya methyl ester juga. Karena methyl ester ini kan masuk kelasnya sebenarnya ester kan. Nah, karboksilat itu masuk juga dalam kelasnya ester di sana. Maka di sini biasanya yang akan kita ubah, entah itu nanti jadi bahan kimia yang lainnya atau mau kita ubah menjadi bahan bakar, itu adalah dari senyawa-senyawa organik ini. Karena senyawa organik ini yang bisa kita ubah menjadi chemical ataupun fuel seperti yang kita inginkan, maka yield daripada organic compound ini yang menjadi yang harus kita pay attention. Nah, ini adalah beberapa variabel yang harus kita pay attention saat kita nanti melakukan fast pyrolysis. Yang pasti nanti harus high heating rates, ya. Jadi semakin kecil ukuran partikel, maka heating rate-nya akan jadi gini. Small particle size needed as biomass has low thermal conductivity. Ya, supaya nanti jadi high heating rate. Hal ini karena small particle sizes needed as biomass has low thermal conductivity. Tetapi mungkin kalian bisa bayangkan bahwa semakin kecil ukuran, maka kontak itu akan semakin luas permukaan antara dia kontak dengan panas itu akan menjadi lebih cepat. Kasarannya seperti itu. Daripada nanti kalian bayangkan ini tidak bisa. Maka high heating rate itu tadi kaitannya dengan ukuran yang kurang dari 3 mm, yaitu karena dia punya luas permukaan yang lebih besar dibanding partikel dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga karena dia mempunyai luas kontak yang lebih besar, maka dia akan mempunyai laju pemanasan yang lebih cepat dibanding partikel dengan size yang lebih besar. Nah, diharapkan material yang kita gunakan ini mempunyai kadar air yang kurang dari 10%.
Nah, hal ini mengapa kok kita inginkan dry biomass? Karena nanti moisture yang ada di dalam biomass ataupun coal ini akan masuk sebagai masuk di dalam biooil product, ya kan? Sehingga kalian harus separasi kembali. Makanya kalau ini sudah kita minimalkan di sini, maka biooil yang mengandung air tadi, kandungan airnya bisa lebih sedikit. Nah, yang ketiga adalah kita harus kontrol temperatur dengan sangat hati-hati supaya apa? Liquid yield-nya ini bisa maksimum. Sehingga kalian harus set bahwa suhu itu mendekati 500. Ya, karena 500 ini yang paling optimum. Nah, untuk material yang berbeda-beda sebenarnya kalian bisa cek. Maka kalian bisa pakai pengaruh suhu. Ya, jadi nanti yang misalnya kita tidak tahu untuk campuran antara taruhlah antara apa namanya mikroalga dengan coal nantinya, itu suhu yang paling optimal berapa sih supaya terjadi fast pyrolysis. Tapi setidaknya kita punya rule of thumb bahwa sekitar sekian. Tetapi ini tidak apa ya, tidak fix harus 500. Balik lagi ke apa namanya bahan baku yang kita gunakan. Karena nanti kalau kita punya taruhlah biomass yang terdiri dari selulus, hemiselulus, lignin, maka biasanya hemiselulus akan terdegradasi lebih cepat. Disusul selulus, baru lignin yang paling susah. Kemudian kalau bisa, car yang terbentuk ini bisa langsung kita pisahkan. Jadi sebenarnya di alat yang ada di lab dulu, kita desain supaya car yang terbentuk itu bisa langsung keluar. Mengapa? Karena car ini, nanti car yang ada itu kan masih mengandung yang namanya alkali metal. Nah, alkali metal ini nanti bisa bersifat sebagai biokatalis. Nah, adanya biokatalis ini nanti menyebabkan reaksi lanjut, sehingga nanti liquid yield-mu ataupun kualitas daripada biooil-nya itu tidak seperti yang kita inginkan. Kemudian, mengapa tadi kita perlu punya short hot vapor residence time? Karena tadi kita mencegah terjadinya secondary thermal cracking tadi. Karena saat terjadi thermal cracking lanjutan, maka senyawa itu menjadi lebih kecil. Senyawa yang lebih kecil tadi maka akan sulit untuk dikondensasi, yang enaknya dia akan menjadi gas phase. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya matikan aja ininya, biar enak. Ada yang ditanyakan mengenai definisi pirolisa dan juga fast pyrolysis. Fast pyrolysis ini targetnya adalah liquid. Silakan. Tadi Bu sampaikan bahwa tergantung ini. Jadi tiap material yang nanti akan memberikan yield yang maksimum berapa. Nah, jika tidak ada data, maka di awal kita bisa gunakan ini. Tetapi ini suhu ini bisa dinaikkan, turunkan. Dan ini bisa dipakai sebagai variabel penelitian. Clear ya? Karena ini berbeda. Misalnya yang dulu kita pakai campuran antara pandan kosong kelapa sawit plus batu bara. Jadi kita lakukan co-pyrolysis. Tetapi mungkin karena ini heating rate-nya, jadi sudah kita atur untuk size dan sebagainya, tetapi kita gunakan bukan reaktor yang apa ya, yang drop tube seperti itu, tetapi fixed bed. Sehingga yang terjadi, walaupun suhunya agak tinggi, komposisi produknya masuk sama dengan slow seperti ini, kemarin komposisinya. Jadi, yang penting, ini sebenarnya ada parameter lainnya. Ini loh, bagaimana supaya high heating rate ini. Sama membuat dia punya short hot
vapor resident. Ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita gunakan fixed bed reaktor. Kalau drop tube itu sampel itu ada, kita masukkan dari, jadi ada di atas, kita isi dulu, tapi sampel ini belum kontak dengan panas. Setelah suhunya tercapai, misalnya kita sudah penelitian 500, maka pas suhu 500, ini kita kontakkan. Nah, karena feed ini dari atas, maka dia akan cepat langsung masuk ke gas phase seperti itu dan terkondensasi. Nah, ini yang menyebabkan nanti liquid phase kita ada banyak. Nah, pada fixed bed dia kan pelan dulu. Ya kan? Kalian karena taruh sampel dulu baru suhu dinaikkan. Nah, itu yang menyebabkan yang terjadi walaupun suhunya tinggi, yang terjadi tetap sama slow pyrolysis. Maka nanti kalian harus memperhatikan mekanisme yang terjadi seperti apa sih, supaya nanti yang menjadi target kalian terpenuhi. Walaupun suhu kalian tinggi, tetapi kalau sampel itu kalian masukkan terlebih dahulu pada ambien sampai nanti naik, biasanya kalian nggak akan dapat liquid yang tinggi. Ya paling dengan komposisi yang more-less akan seperti ini. Naik pun paling 40 sekian, nggak sampai setinggi ini. Itu pengalaman di lab seperti itu. Nah, yang untuk masalah kadar air ini benar. Jadi karena tandan kosong kelapa sawit kemarin yang kita gunakan kadar airnya cukup tinggi, maka liquid phase kita dapat banyak, tetapi air yang banyak, gitu loh. Sehingga saat kita harus parasi lagi sampai kita peroleh ter. Ya kan? Nah, ter ini jumlahnya akan menjadi lebih kecil. Jadi yang kita anggap di sini, tadi ini disebut seperti ini liquid ini adalah campuran. Sama dengan ini tadi. Jadi yang kita sebut bio oil itu juga mengandung reaction water dan juga mengandung feed water. Nah, kenapa ini tadi kita jaga supaya kadar air tidak terlalu tinggi, supaya bio oil banyak mengandung organiknya. Karena organik ini yang bisa kita convert. Jadi bisa jadi di awal liquid phase dapatnya sekitar 40%, namun saat nanti kalian pisahkan kadar airnya, ini tinggal 30 sekian persen, bisa jadi lebih rendah lagi. Balik lagi ke sana. Ya. Apalagi kalau kalian pakai mikroalga mungkin sudah dikeringkan ya. Karena kalau di lab, target kita pada proses pengeringan itu butuh biaya yang tinggi, sehingga kita prefer menggunakan wet mikroalga. Karena kalau kalian lihat strukturnya mikroalga, oil itu ada di dalam dinding sel. Nah, dinding selnya itu untuk apa ya? Solvent berdifusi itu agak susah. Makanya di kalian pakai pirolisan. Kalau di kita gunakan air subkritis. Jadi pada suhu lebih rendah daripada pirolisan. Jadi suhu sekitar 200. Tetapi kita tidak perlu untuk pengeringan. Jadi kita lakukan proses in situ. Permasalahannya pada kadar air yang tinggi, reaksi pembentukan biodiesel itu kan bolak-balik. Sehingga dia akan geser lagi ke kiri. Makanya kita tambahkan kemarin itu deep eutectic solvent untuk mengurangi kadar airnya, selain dia berfungsi sebagai katalis. Nah, dengan kita lakukan seperti itu, yield itu meningkat lumayan tajam hingga kita peroleh yieldnya dari yang semula hanya 10%, itu meningkat sampai hampir 70%. Namun belum kita optimalkan, kita yakin nanti bisa lah. Kayak di dedak padi aja kita in situ sudah bisa sampai di atas 95. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini adalah mengenai pathway dan mekanisme yang dipropos oleh Broido Safizadeh. Ya, tapi ini khusus untuk selulus ya. Nah, modelnya biasanya selulus
saat nanti kita kena thermal cracking seperti itu, dia akan berubah menjadi aktif selulus, di mana nanti dia akan terurai menjadi terdegradasi lah istilahnya. Kalau di sini thermal cracking tercracking menjadi ada water, char, CO, CO2. Sedangkan dalam bentuk vapor liquidnya nanti akan diperoleh secondary tar sama char. Ya. Kemudian bisa jadi CH4, H2, CO, C2H4 ini. Jadi ini tergantung kondisi yang kita gunakan. Bisa jadi nanti diperoleh water, char, CO, CO2, atau kita bisa diperoleh vapor liquid yang terdiri dari ini. Nah, ini lebih detailnya. Jadi kalau kita punya biomas ini tidak terbatas hanya pada limbah pertanian, limbah perkebunan. Jadi biomas itu adalah semua material yang berasal dari living organism. Itu kita sebut sebagai biomas. Jadi bisa jadi single cell oil, itu masuk ke biomas. Kemudian sisa-sisa pertanian itu masuk ke biomas, termasuk alge itu masuk ke biomas, limbah perikanan itu juga masuk ke biomas. Jadi semua material yang berasal dari living organism kita sebut sebagai biomas. Sehingga biomas itu luas banget. Nah, biasanya paling banyak biomas itu kan kayak kayu-kayuan dan sebagainya. Dia akan terdiri dari 3 senyawa utama, yaitu selulus, hemiselulus, sama lignin. Ya kan? Nah, kalau melihat strukturnya, selulus, hemiselulus ini akan dikelilingi oleh lignin. Padahal untuk degradasi lignin itu butuh suhu yang tinggi di atas 300-an. Nah, maka di sini kalau kita punya biomas, nanti ini akan biomas itu molten biomas ya, dia akan kasarannya namanya istilahnya molten biomas, bukan berarti nanti biomasnya mencair gitu, tidak. Nah, ini akan terdegradasi menjadi oligomers karena selulus. Sebentar, tak tunjukkan di sini dulu aja sih gambaran mengenai yang selulus. Ya. Nah, ini kalau lignoselulosik material ya. Jadi kalau senyawa kita lignoselulosik material, biasanya ada 2 pathway yang akan kita pilih. 1, sugar pathway, atau kita pilih yang thermal pathway di sini. Thermal pathway tadi bisa dengan cara pirolisa. Tapi kalau sugar pathway adalah kita convert semua nanti jadi gula. Jadi ini istilahnya yang berbeda. Nah, karena kita bicaranya di sini tadi lignoselulosik material. Jadi tidak semua biomas itu lignoselulosik material ya. Tergantung pada biomasnya. Misalnya kita punya biji-bijian, maka dia bukan lignoselulosik. Ada bagian ini, tapi kecil. Dia lebih terdiri dari ini semua itu masuk ke kelasnya karbohidrat ya. Tetapi selain ini dia juga ada starch seperti itu. Yang misalnya kalau kita deal dengan biji-bijian, misalnya seperti bekatul, dedak, ini komposisinya tidak seperti ini, berbeda kembali. Sehingga ini sangat tergantung pada material yang akan kita gunakan. Nah, karena kita mendekati dengan coal itu biasanya dia hidrokarbon mostly, selain ada ekstraktif dan sebagainya. Nah, yang murah biasanya kita akan gunakan biomas dari lignoselulosik material, seperti soda. Soda itu serbuk gergaji.
Jadi pada industri kayu, saat mereka bikin papan dan sebagainya, nah itu akan dihasilkan serbuk kayu atau kita sebut sawdust. Nah ini bisa kita masukkan sebagai lignoselulosic material. Jadi semua kayu-kayuan itu masuk kelasnya ini. Nah biasanya dia akan terdiri selulus, hemiselulus, lignin. Nah kalian bisa bayangkan, selulus, hemiselulus ini dikelilingi oleh lignin. Nah thermal degradation daripada selulus, hemiselulus, dan lignin ini berbeda. Nah, ini pengelilingnya, ini pada tambah dia akan terdekomposisi pada suhu yang jauh lebih tinggi, di atas 280 sampai 500. Sedangkan hemiselulus ini yang paling cepat terdegradasi antara 200 sampai 260, ini setidaknya di atas 200-250 yang untuk selulus. Sehingga nanti kalian akan mempunyai karakteristik produk yang berbeda saat menggunakan biomas yang berbeda. Apalagi nanti akan kalian campur dengan coal seperti itu. Ya. Nah, ini yang tadi Ibu katakan, thermochemical conversion. Jadi kalau kita punya coal ataupun biomas, ya kan, maka yang kita gunakan pathway-nya thermochemical, maka kita akan memilih salah satu dari keempat proses ini. Entah kita bakar, entah kita gasifikasi, pirolisa, ataupun liquefaction. Produknya akan menjadi berbeda di sini, ya kan? Pada pirolisa kalian akan dapat 3 produk biasanya, char, ini hidrokarbon bisa kalian katakan mungkin sebagai liquid, bio oil tadi, kemudian gas phase, ya kan? Gas phase di sini kan masih panas, sehingga bisa kalian katakan sebagai medium energi gas, tergantung proses pirolisa yang akan kita gunakan di sana. Nah, ini bisa kita proses lanjut di masing-masing seperti ini. Jadi ini yang kita sebut thermochemical, nanti intermediate prosesnya apa saja, ini adalah intermediate produk lah, seperti itu. Kemudian final produknya apa, ini akan menyesuaikan. Sehingga kalian sekarang punya gambaran mengapa yang paling banyak dilakukan adalah gasifikasi sama pirolisa. Karena nanti akan punya final produk yang lebih beragam dibanding yang combustion ini. Oke, kemudian, nah ini tadi yang faktor mempengaruhi sekilas sudah dibahas, tetapi kalau yang tadi adalah per item, ini secara general saja. Ini dipengaruhi particle size, ini adalah komposisi bahan, kemudian kandungan air, kandungan abu, kandungan mineral, sama morfologi. Kalau dari sisi kondisi operasi, suhu, heating rate, pressure, ada tidaknya katalis, sweeping gas, vapor resident time, sama tipe reaktor tadi. Jadi ada banyak macam tipe reaktor yang bisa kita gunakan, tergantung target kita seperti apa. Ya, clear ya sampai di sini? Oke, jika sudah, ini adalah pathway-nya. Jadi kalau kita gunakan biomas, maka karena apa ya? Balik lagi di sini. Nah, bayangin senyawa seperti ini kan. Ini juga N kali, berarti dia binding dengan ini, binding lagi panjang sekali. Demikian juga dengan selulus seperti ini. Maka di sini mesti pecah yang pertama akan jadi oligomer. Oligomer nanti akan jadi monomer. Ya, ini pecah lagi jadi low molecular weight species. Bisa jadi juga ring open chains. Ya kan? Karena yang ada double bond dan sebagainya dia terbuka seperti itu, atau di cleavage ya, sehingga ada yang jadi single bond, ada yang ring yang kita sebut sebagai ring open chain di sini. Ya, kemudian nanti akan dihasilkan berbagai macam produk di sini. Nah, ini sudah ada keterangan, misalnya H+, berarti di sini kalau kita menginginkan nanti jadi oligomer seperti ini, maka dia memerlukan katalis asam. Kemudian kalau kita inginnya nanti dari oligomer ini menjadi low molecular weight, maka kita gunakan yang alkali katalisnya. Ya, jadi sangat penting untuk pemilihan katalis
Karena katalis itu kalau di teknik kimia bukan hanya mempercepat reaksi, tetapi juga selektivitas, mengarahkan produk kita mau ke mana. Clear ya? Kemudian ini tadi bagaimana proses pemanasan. Jadi kalau kita anggap partikel daripada material tadi, biomas ataupun batu bara itu bentuknya bulat, maka proses pemanasan ini kan konduksi yang terjadi. Ya kan? Jadi dari luar masuk sampai ke dalam nantinya. Maka ini yang terjadi adalah char, kemudian pyrolysis wood, partially, ini dry wood, unpyrolyzed. Jadi tetap ada bagian yang tidak terpirolisa di sini. Produknya akan jadi seperti ini. Dan ini nanti adalah profil suhu terhadap ini. Nah, ini tadi lanjutannya. Maka pada fast pyrolysis proses kita perlu pengeringan. Karena kita perlu kadar air kurang dari 10%. Perlu comminution. Comminution itu pengecilan ukuran hingga kurang dari 3 mm. Kemudian perlu heating rate, sehingga nanti harus dikontrol suhu, kemudian short residence time, sama rapid cooling. Kemudian char spiration, jadi nanti selama proses char ini juga harus segera bisa di-remove. Supaya apa? Supaya tidak terjadi reaksi lanjut. Reaksi lanjut tadi menyebabkan apa? Gas yang terbentuk, bukan liquid akhirnya. Kemudian ada liquid recovery dengan cara kita kondensasi. Makanya di sini ada rapid cooling. Jadi nanti gas yang terbentuk segera kita cooling untuk menjadi liquid di sini. Ini adalah konseptual untuk fast pyrolysis. Biasanya ini jadi menyesuaikan ini tadi, kita drying, kita grinding, kita pirolisa, ya kan? Kemudian di sini ada char removal. Char removal di sini ini sebenarnya sudah ada char yang apa ya? Karena ini di flow dari sini, maka karena ini ukurannya kecil, dia bisa masuk ke semacam cyclone di sini. Sehingga nanti yang lebih berat dia akan turun ke bawah, gasnya akan naik ke atas. Naik yang ke atas ini, gas ini harus segera kita quenching, ya kan? Supaya ini gambarannya kalau kita konseptual fast pyrolysis. Bisa dimengerti ya. Kemudian ini adalah beberapa reaktor. Kita bisa gunakan circulating fluid bed, spout fluid bed, transported bed, dan kalau ini yang sudah komersial ya. Kalau yang masih riset, nah ini kalau fixed bed ini diatur supaya ini tadi kita naruhnya sampel ini bisa jadi atas supaya nanti cepat. Walaupun kita gunakan ini. Nah ini adalah konseptual. Nah ini biomass. Kalau kalian lihat, ini dia mesti dia akan ngisinya cenderung langsung setelah ini ada sini. Sehingga ini mirip dengan yang namanya fluidize, karena gas dari sini ini akan membawa sampel ini ke atas di sini. Jadi kayak di blow seperti itu. Maka ini kalau kalian yang masih ingat kita bicara di combustion gasification kemarin, itu kan ada yang di recycle seperti ini, ya kan? Nah, ada fluidize tapi yang dia sampai terjadi entrainment. Entrainment-nya tadi nanti dimasukkan ke sini. Tetapi secara prinsip ini bukan berarti ini adalah transported bed reactor. Jadi biomass ini dia akan di carry over oleh gas yang masuk lewat bawah di sini. Sehingga dia punya resident time yang cepat, kemudian akan masuk ke flue gas di sini. Ya, bukan flue gas, sorry. Ini masuk semacam ke cyclone atau apa untuk memisahkan padatan dengan flue gasnya. Nah, flue gas ini harus segera di quenching supaya nanti dia jadi bio oil. Nah, ini adalah rutenya. Jadi kita bisa pilih yang indirect rute atau direct rute. Jadi kita punya biomass, kita lakukan fast pyrolysis,
taruhlah kita gunakan apa namanya zeolit di sini sebagai katalis untuk cracking, sehingga nanti akan diperoleh ada hidrokarbon, biosin gas, diesel, gasolin, sama bio LPG. Kita juga bisa lewat fast pyrolysis nanti akan diperoleh liquid bio oil. Kalian nanti hydrotreating dapat ini. Atau langsung kalian blend dengan tambahan aditif. Ya. Ataupun nanti dari ester dengan aditif seperti ini. Ya, jadi semacam aditif. Jadi ini bukan langsung jadi bahan bakar, tetapi dia jadi aditif untuk tambahan. Atau dengan cara tadi karena di awal di sini dikatakan bahwa pirolisa salah satunya bisa gasifikasi di sini. Maka di sini kalian akan dapatkan syngas, maka kalian akan konversi dengan menggunakan Fischer-Tropsch jadi ini bermacam-macam. Tapi karena yang kita pelajari nanti jadi liquid bio oil, maka liquid bio oil ini bisa jadi apa namanya energi dengan cara kita masih harus thermal cracking, ya, karena kan apa macam-macam senyawa kan, makanya saat nanti kalian akan klasifikasi C berapa sampai berapa masuk kategori apa, C berapa sampai berapa masuk kategori berapa, tetap aja campuran berapa. Nah, kita masuk ke katalis karena tadi di atas di sini. Nah, ya kan, ini akan memerlukan katalis pada beberapa proses ini. Di sini dikatakan bahwa semua biomasa ini akan mengandung material inorganik, ya kan? Biomas ini bukan hanya organik saja, tetapi ada yang mengandung inorganik. Kenapa kita sebut itu? Maka karena hampir semua biomas kalau kalian panaskan pada suhu yang sangat tinggi masih mengandung abu. Abu itu berarti dia mengandung inorganik material. Nah, inorganik material ini bisa berperan sebagai katalis. Nah, katalis can also be added to biomass, ya, prior to, during, or after fast pyrolysis. Jadi sebelum proses pirolisa, selama proses pirolisa, atau setelah proses pirolisa. Ini bisa kita tambahkan katalis. Balik lagi tujuannya. Nah, terkait dengan inorganik material yang terdapat dalam biomasa yang bisa berfungsi sebagai katalis, itu karena ada kandungan ini tadi, alkali metal, ya kan? Kemudian dia juga mengandung heavy metal, non metal ataupun cat di sini, ya. Kemudian untuk synthetic katalis, ini for product enhancement, ini bisa kalian tambahkan katalis sendiri. Ini adalah natural katalis and kontaminan yang biasanya ada di biomass. Nah, ini tadi yang Ibu katakan bahwa bio oil nanti bisa kalian upgrading menjadi energi atau hidrokarbon, ya kan? Mengapa? Karena bio oil itu masih mengandung oksigen yang tinggi. Sehingga di penelitian yang sekarang ini kita punya sludge. Sludge ini sebenarnya dia punya HFC yang lumayan tinggi. Tetapi kalau kita mau ubah dia nanti jadi solid fuel, kita mau ubah dia jadi solid fuel, karena raw materialnya yang dari Wilmar itu dia mengandung minyak dan sebagainya, yang berarti dia masih mengandung oksigen, ada kandungan oksigennya. Maka biasanya ini dikatakan bio oil yang mengandung 35-40% oksigen, nah ini biasanya akan di-reject, nggak bisa untuk ini. Maka harus kita upgrading, kasarannya seperti itu. Sehingga di lab itu kita harapannya satu proses kita bisa dapat solid, bahan bakar solid dan liquid, dan bahan bakar liquid. Jadi supaya yang di liquid itu nanti yang oksigennya kita ambil, sehingga nanti benar-benar yang di padatan
itu hanya sisa hidrokarbon saja. Nah, ini hydrotreatment reject oxygen as H2O. Jadi liquid processing dengan hidrogen and high pressure, kita bisa diperoleh 15% naphthalate product yang nanti bisa untuk diesel ataupun co-produce hidrogen. Kemudian bisa product fraction-nya ini kita upgrade, ya, walaupun di sini apa ya, tidak banyaklah pekerjaan yang seperti itu. Yang hydrotreatment, ini yang kita lakukan di lab. Jadi kita lakukan hydrotreatment. Tetapi bahan bakunya bukan dari bio-oil. Kita pilih kemarin hydrotreatment karena sludge yang ada, itu water content-nya lebih dari 30%. Nah, saat ini kalau itu masuk ke limbah B3. Dan itu kalau di apa ya, kita harus kalau B3 maka kita buang juga harus membayar. Dan biaya untuk membayar itu juga tidak kecil seperti itu. Kita bisa lakukan zeolite cracking, ya. Jadi bisa dengan hydrothermic treatment atau zeolite cracking. Nah, yang di lab saat ini kita lakukan adalah hydrotreatment dalam rangka untuk mengurangi kadar oksigen. Nah, ini adalah sampai di sini ada yang ditanyakan karena ini ada beberapa lagi. Rizky, Habib, Ninda. Baik, jika tidak saya selesaikan saja yang untuk apa namanya ini. Ini sebenarnya sudah kita bahas mengenai gasifikasi, ya kan? Tetapi ini sebenarnya hanya gambaran sekilas saja bahwa gasifikasi itu bisa kita masukkan di dalam istilah sebagai pirolisa, tapi pyrolytic gasification. Targetnya sama, di sini beda. Targetnya berbeda dengan fast pyrolysis. Di sini targetnya adalah syngas nantinya. Ya. Kemudian pada slow pyrolysa, ini targetnya adalah dicarnya. Jadi slow pyrolysa biasanya kita sebut carbonization. Nah, kalau kita bicara mengenai charcoal ini kan produk yang sangat lama sekali. Nah, ini biasanya dia perlu moderate temperatur, long residence time, ya, dan sebagainya seperti itu. Targetnya adalah di charcoal-nya. Ini adalah beberapa apa ya, plan lah untuk continuous retort sama chemical recovery. Ini juga apa namanya perhitungan yang ada di sini sih, tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini bicara mengenai biochar itu sendiri, yang tadi saya katakan kalau dilihat dari life cycle analysis, maka biochar ini lebih menguntungkan ya dibanding dengan sistem yang lainnya pada thermal ataupun yang lainnya. Biochar ini akan kita peroleh kalau kita lakukan slow pyrolysa. Ini bisa kita gunakan sebagai apa? Soil amendment, ya kan? Bisa juga kita gunakan sebagai bahan bakar juga lagi nantinya. Bisa kita gunakan untuk katalis yang terbaru-baru biasanya mereka suka gunakan natural katalis. Kemudian biochar ini biasanya mengandung karbon yang sangat tinggi, ya. Kemudian dia bisa digunakan sebagai pupuk beberapa seperti itu. Makanya di sini bisa untuk meningkatkan hasil pertanian, berapa seperti itu. Nah, bedanya dengan torrefaction itu pirolysa yang dilakukan pada suhu yang rendah. Tujuannya hanya menghilangkan air, mengurangi hemiselulose, meningkatkan heating value,
improving the free ability of the product for grinding in co-processing. Jadi kalau airnya dikurangi, ya harapannya nanti pada proses grinding itu lebih mudah. Jadi torrefaction, ingat ini suhu yang rendah. Pirolisa pada suhu rendah. Dia juga punya long residence time, ya kan? Targetnya adalah di char sama di sini pada torrefaction. Kalau slow pirolisa, dia akan punya proporsi yang hampir sama antara liquid, solid, sama gas. Nah, ini tadi mengapa menjadi fast pyrolysis ini menjadi yang the promise lah, yang menjanjikan. Karena di atas tadi dijelaskan dengan pyrolysis yang produknya bisa macam-macam tadi, kita bisa punya berbagai final product yang lainnya. Terutama yang di organik material, di liquid waste, kita bisa ubah dia menjadi energi ataupun chemicals. Dan yang pasti di sini karena dia punya yield yang tinggi sama efisiensi yang tinggi. Ya. Dan ini dikatakan mempunyai minimal emission karena nanti kandungan gas yang terbentuk tidak terlalu banyak. Hampir semuanya bisa kita convert menjadi liquid di sini sehingga dikatakan minimal emission. Dan ini nanti bisa kita pakai untuk energi carrier, heat, power, chemical and commodity, serta transport fuel. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu izin bertanya. Silahkan, Ninda. Yang untuk phase pyrolysis tadi kan ada removing yang charnya itu, Bu. Itu kita maksudnya yang di phase pyrolysis itu nanti dia pas proses itu mengeluarkan char seperti itu, Bu. Pada proses pirolisa, semua proses pirolisa itu akan terbentuk 3 produk, gas, liquid, padat. Nah, padat tadi biasanya masih mengandung yang padatan charnya, itu kan mengandung logam alkali yang bisa berfungsi sebagai katalis. Nah, adanya katalis ini, maka dia akan mereaksikan senyawa-senyawa yang ada tadi kan, sehingga dia akan menjadi akan mengurangi produk liquid yang dihasilkan. Maka untuk mencegah itu harus di remove. Bisa dimengerti, Ayu? Bisa, Bu. Nah. Yang lainnya? Silakan. Bisa mencapai 75. Kondensasi otomatis akan berpengaruh. Makanya tadi harus dilakukan quenching, ya kan? Yang cepat, pendinginan secara mendadak, kasarannya seperti itu. Kalian kan bisa hitung kan antara heat evaporation sampai heat condensation. Kalau antara heat condensation dengan heat evaporation ini nggak balance, berarti masih ada senyawa-senyawa yang akan rilis menjadi gas. Dia tidak terkondensasi. Benar kan? Terutama nanti rate lajunya. Kamu punya gas phase yang banyak banget atau volatil compound banyak banget. Tetapi laju pendinginan nggak mampu untuk mendinginkan semuanya. Berarti kan hanya masih banyak yang lolos kan? Kayak kita punya rotary evaporator. Di lab itu ada rotary evaporator lah. Nah, itu kan prinsipnya juga akan sama. Jadi ada proses evaporasi,
kemudian ada proses kondensasi. Nah, kalau pendinginan ini tidak mencukupi, maka solvent yang sebenarnya bisa untuk terkondensasi kan ada sebagian yang tetap lolos kan. Sehingga kalian seharusnya bisa recovery dari 100 mili taruhlah dapat 80 mili, itu bisa jadi hanya 60 mili seperti itu. Ada lagi? Oke. Rizky? Any else question? Jadi saya belum, Bu. Masih menyimak, Bu. Baik, kalau tidak ada, maka gantian Rizky sekarang yang akan mempresentasikan tentang gasifikasi yang sudah Ibu share covernya kemarin. Yang untuk pyrolysis nanti Ibu akan taruh di My Classroom. Silakan Rizky. Baik, Bu. Terima kasih. Screen-nya apakah sudah muncul, Ibu, Mas, Pak? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mohon izin untuk sharing terkait tugas review paper di minggu lalu dengan judul Novel Hydrogen Production System based on the three-step coal gasification technology thermally coupled with the chemical looping combustion process. Oke, jadi pertama kita bisa baca abstraknya ya. Jadi coal gasification technology ini is a significant process for the coal-based hydrogen production system dan diconsider sebagai key teknologi terhadap transisi menuju hydrogen economy. Dan untuk mengurangi energy destruction and enhance the coal gas efficiency of the coal gasification process, dipropos oleh penulis dari paper ini, yaitu a novel three-step gasification technology thermally coupled with the chemical looping combustion process. Nanti kita bisa cek yang bisa compare juga yang normally gasification yang normally dan juga yang dipropos oleh penulis. Lalu di sini juga akan bahas hydrogen production system ya dengan CO2 recovery yang terintegrasi dengan three-step gasification technology yang dipropos. Lalu untuk summary dari hasilnya itu, dari three-step coal gasification technology yang dipropos ini, dia menghasilkan coal gas efisiensi yang sebesar 86,9%, yang mana dia lebih tinggi 10,1% ya, jika dibandingkan dengan gasification technology dari company GE ya, General Electric. Lalu untuk novel system yang diproposnya ini, dia juga punya energi efisiensi sebesar 62,3%, yang mana dia 3,1% lebih tinggi dari sistem yang jadi referensi kita ya. Lalu di sini juga akan ada exergi analisis terhadap three-step gasification technology, yang mana dia berkontribusi dalam pengurangan sistem exergi destruction sebesar 4,2%. Lalu dari energy utilization diagram, dia suggest kalau ada match between endothermic reaction and exothermic reaction ya, yang mana
kedua ini akan play important role untuk enhancement of coal gas efficiency. Nah, untuk intronya, hydrogen ini adalah flexible energy carrier ya, dengan potential application across all energy sector ya. Salah satunya ada electricity generation, alternative fuel, and so on ya. Dan selain itu, hydrogen juga offer significant advantage dalam mengontrol greenhouse gas emission ya. Lalu hidrogen juga memang tidak memainkan peran yang vital di masa depan, paling tidak sehingga teknologi dan masalah ekonomi ini bisa solve ya, karena high tech dia juga high cost juga. Lalu hydrogen production dari fossil fuel, salah satunya dari coal, dia memerlukan CO2 capture ya dan storage atau CCS, yang mana dikonsider ini the cheapest and the most mature teknologi ya, yang sudah mulai umum dilakukan. Dia tidak hanya untuk hydrogen production, tapi juga untuk low carbon utilization ya. Dan dari berbagai fossil fuel, memang coal ini ada salah satu yang low cost ya. Dan 18% hidrogen di dunia ini diproduce dari coal ya. Dan hidrogen yang kita bisa produce dari coal dengan peran CCS ini akan punya peran penting ya selama transisi menuju hydrogen economy. Nah, ini untuk sistem description-nya kurang lebih untuk gambar A ini adalah traditional coal gasification technology ya. Yang mana produk akhirnya itu nantinya akan berupa syngas. Lalu di yang figure B, gambar B ini berupa three-step coal gasification technology yang dipropos oleh penulis. Jadi untuk di gambar yang A ini akan masuk oksigen ya menuju proses coal gasification di bawah ini sebagai gasifying agent, yang mana oksigen ini didapat dari air respiration yang ada di atas ini, dan untuk di yang figure B, jadi in order to decrease the exergy destruction yang diakibatkan oleh oxidation, ini diproposlah three-step coal gasification technology ya, yang mana ada di mana dari sistem ini kita punya CO yang as a fuel reactor di proses yang di bawah ini, dan yang mana nanti akan provide heat ya, untuk proses coking ya, dan coke gasification proses yang ada di proses yang ada di atas.
Di figure 3 ini ada simplified flow sheet dari hydrogen production system based on three-step gasification technology yang dipropos oleh penulis. Jadi di novel system yang dipropos ini call yang di call yang masuk di atas, di proses di atas ini dia akan cook di cook oven ya. Ada proses cooking yang mana dioperasikan di 900 degree Celcius with atmospheric pressure. Dan di cooking proses ini coal itu akan dikompos menjadi raw COG tapi dia juga nanti akan menghasilkan tar dan coke juga di coke oven ya. Lalu coke-nya itu akan diarahkan ke gasifier yang tadi ada di bawah, dan akan bereaksi dengan CO2 pada temperatur 1100 degree Celcius dan pada tekanan 40 bar. Lalu pada CO2 co-gasification process terjadi reaksi Boudot yang mana coke-nya ini terkonvert menjadi CO, dan cooking proses yang ada di atas ini dan coke CO2 gasification ini terjadi secara endotermik, dan untuk syngas yang terproduce dari coke gasifier ini dikirim ke CLC unit ya. Dia akan masuk ke dia akan turun ke bawah sini. Dan di CLC unit ini ada Fe2O3 dan Fe3O4 sebagai oxygen carrier yang nantinya akan dia sebagai adsorbennya. Lalu oh ya, dan jadi adanya Fe2O3 dan Fe2O4 ini untuk ensure CO ini completely converted to CO2. So dari vessel ini akan di bawah situ akan di keluaran dari adsorber ini nanti akan
berusaha untuk memisahkan lagi CO2-nya dengan cooling, sehingga nanti CO2 akan completely remove from CO yang akan ke CLC unit as a fuel ya. Lalu untuk hydrogen separation-nya dia akan menggunakan pressure swing adsorption, sehingga nanti hidrogen akan akan terpisah di pada setelah melewati PSA unit ini. Oke. Untuk GE gasification technology ini ya simplified flow-nya sebagai reference system yang nantinya akan di-compare dengan novel based system yang dipropos oleh author ya. Di sini jadi yang membedakan itu tidak adanya tadi ya yang ada coking, coke oven, lalu coke CO2 gasification. Jadi kita di-compare dengan yang ini part yang di kotak biru ini itu yang tidak ada di proses dari teknologi dari General Electric as reference system ya. Nah ini di table 1 ada main design parameter dan kita gunakan yang three-step gasification subsystem ya, yang mana tadi kita ada proses coking, CO2 coke gasification, dan external PLC. Lalu di kolom description ini merupakan operating parameter yang digunakan di beberapa subsistem atau unit ini, dan diasumsikan whole system ini operates at steady state. Untuk lalu ada part cooking eksperimen ya. Di sini di tabel 2 kita bisa dapatkan ultimate analysis of bituminous coal yang digunakan, dan terdapat data berupa fraksi dari tiap-tiap komponen. Lalu cooking eksperimen ini dilakukan di vertical tubular furnace ya, seperti di gambar nomor 5 ini. Terdiri dari beberapa komponen ya, seperti atmosphere, refreshment unit, heating furnace, clean unit, dan detection unit.
Lalu untuk Coke CO2 gasification experiment ini conducted in the fixed bed reactor, preset sebagaimana yang ada di gambar nomor 6 ini. Jadi kita gunakan 5 gram Coke ya di fixed bed reactor ini, sampel dari cooking eksperimen. Lalu kita gunakan kita lakukan purging dengan nitrogen ya into reaktor itu untuk prevent coke-nya teroksidasi during the heating period. Lalu temperature of reactor tube di set untuk mencapai gasification temperature, dan temperature of the reactor section should be maintained for 1 hour. Lalu ketika termometer reaktor ini stabil, CO2 baru mulai memasuki chambernya dengan flow rate tertentu. Lalu at the end of gasification process, rate CO2-nya di stop dan residual gas akan masuk ke gas bag yang sudah disiapkan di akhir dari prosesnya. Oke. Lalu di bagian result and discussion, so in the cooking process, raw coal was dried and decomposed, and the cooking experiment were conducted under 900 degrees Celsius. Lalu the ultimate analysis of coke detected after cooling. Lalu untuk gasification performance comparison di gambar 7 ini grafik ini menunjukkan performa gasification under different gasification temperatur. Lalu jadi ketika temperatur gasification was raised from 900 ke 1100 dengan CO2 of C ratio sebesar 2,13, coke conversionnya itu increase dari 57% menuju 98,1%. Lalu di figure 8, CO2 of C ratio-nya itu kita bisa lihat peningkatan CO2 of C rasio dari 1,25 ke 2,13. Dan coke conversion-nya itu increase dari 83,1% di grafik yang kiri menuju 98,1% ketika gasification temperaturnya itu saat di 1100 degree Celsius. Lalu masih di gasification performance comparison, di table 4 ini performance comparison dari dua gasification method. Yang pertama yang General Electric gasification as reference system reference,
Lalu yang yang satu lagi yang three-step classification method yang novel based system yang dipropose ya. Dari table 4 ini beberapa rincian dari fraksi dari tiap-tiap komponen dan juga ada CGE ya, yaitu ratio between chemical energy output of gas and chemical energy input of coal. Di sini terdapat improvement yang cukup signifikan, yang mana ketika menggunakan GE gasification ini didapatkan CGE sebesar 76,8%, dan untuk three-step gasification method yang dipropose menghasilkan CGE sebesar 86,9%. Jadi as per abstrak di awal itu dari sini terlihat peningkatan sebesar 10,1%. Lalu untuk dari tabel ini juga terlihat kalau hydrogen content of COG itu 56% dari yang three-step gasification method ya, yang mana nantinya itu akan diseparasi through pressure swing adsorption secara langsung. Lalu COX concentration of gasifier gas di three-step gasification method itu sebesar 97,1%. Yang mana di GE gasification technology ini sebesar 65,9%. So, enriching the COX content of syngas mengindikasikan enrichment of CO2 concentration before separation. Yang mana ini favorable for reducing the energy consumption for CO2 separation. Ini tadi sudah diinfo sebesar 86,9% CGE-nya untuk yang three-step gasification, while yang GE gasification sebesar 76,8%. Lalu secara sistem performance comparison di table 5 ini dibandingkan antara yang reference system, yang GE gasification, dan yang three-step coal gasification yang dipropose. So, untuk energi efisiensi of the novel system, dia bisa mencapai 62,3%. Lalu sedangkan untuk energi efisiensi dari reference system, which is yang GE gasification ini didapat sebesar 59,2%. Jadi ada peningkatan sekitar 3,1% ya. Dan performance improvement ini mainly didapat dari the employment of three-step gasification technology. Jadi secara CGE yang tadi kita lihat di table 4 itu
dari comparison CGE, dia memang memiliki CGE yang lebih tinggi dari yang traditional gasification technology. Jadi higher CGE ini sangat menguntungkan untuk downstream hydrogen production. Jadi berbanding lurus dengan hydrogen production ya, besar CGE tadi. Oke. Ini adalah di table 6 ini ada simulation result at key point of both system ya. Dan di table 6 ini di reference system CO2 concentration-nya itu 42,3%, dan in the unit energy consumption of CO2 separation was 0.28 gigajoule per ton. While sedangkan di novel system energy consumption of CO2 separation-nya itu 0,19 gigajoule per ton, dan di compare dengan reference system CO2 concentration was increased dari 42,3% ke 59,8%, yang mana lead to the unit energy consumption reduction of CO2 separation. Lalu di table 7 ini merupakan exergy destruction distribution in both system ya. Jadi exergy analysis sudah dilakukan untuk kedua method of classification, both untuk yang novel system dan reference system. Lalu seperti yang ditampilkan di table 7 ini, exergy efficiency of hydrogen production system ini increase dari 54,6% ke 57,9%. Jadi the difference in coal gasification, combined cycle unit, dan ASU mainly contribute to the exergy efficiency increment. Jadi di sistem exergy disruption in the three-step gasification method was 4.2% smaller than the GE gasification prosesnya. Lalu di bagian result and discussion juga terdapat EUD chart of the three-step coal gasification process, yang mana EUD ini meaning of energy utilization diagram. Jadi untuk yang three-step gasification technology, chemical energy transformation itu takes place between the external CLC process and the endothermic process.
Lalu untuk energi utilization diagram chart of the GE co-gasification process show in figure 10. Jadi pada GE gasification process energi donor dengan dinotasikan dengan AED 1 min T adalah berupa exothermic reaction yang occur during cold gasification. Sedangkan untuk energy acceptors include the process of cold heating, itu AEA-DSR1, lalu ada water heating di AEA-DSR2, oxygen heating dinotasikan dengan AEA-DSR3, lalu endothermic reaction dinotasikan dengan AEA-DSR4, dan juga heat dissipation dinotasikan dengan AEA-DSR5 pada GE gasification prosesnya. Oke. Lalu simpulan atau conclusion dari jurnal ini, yang pertama untuk novel three-step gasification technology thermally coupled with the chemical looping combustion process, ini dipropose dan terdapat juga novel hydrogen production system yang di-introduce based on three-step gasification technology. Jadi integrated hydrogen production system dengan three-step gasification technology. Lalu yang kedua, the proposed three-step gasification technology has a cold gas efficiency of 86,9%, which is 76,8% in the General Electric gasification technology. Lalu novel hydrogen production system based on three-step gasification technology has an energy efficiency of 59,2%, while energy efficiency of the reference system sebesar 62,3%. Ada peningkatan sebesar 3,1% untuk energi efisiensi, tapi untuk cold gas efisiensi terdapat peningkatan sebesar 10,1%. Lalu untuk conclusion yang ketiga, terdapat CGE improvement and chemical energy recovery of tail gas contributed to the enhancement of hydrogen production output dari 3,86 kg per second menjadi 4,06 kg per second. So additionally, the elimination of air respiration avoids an electricity consumption sebesar 34,4 MW. Lalu terkait exergi destruction, terdapat exergi analysis result yang presented that the system exergi destruction in the novel system itu 4.2% smaller than General Electric gasification process. Lalu yang terakhir untuk yang energy utilization diagram analysis mengindikasikan better matching between chemical reaction and thermochemical regeneration of sensible heat contributed to the exergy destruction reduction of coal gasification process. Kurang lebih berikut untuk jurnal review dengan
novel hydrogen production system based on three-step coal gasification technology, thermally coupled with the chemical looping combustion process. Terima kasih. Barangkali ada masukan dan tambahan dari Ibu Siti dan Mas Mbak yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Ini sebenarnya paper yang sangat teknik kimia, benar kan? Benar, Bu. Nah, tetapi ini sangat menarik papernya, tapi ada beberapa hal yang perlu untuk dielaborasi, terutama hipotesa mengenai novelty yang mereka propose. Apa sih yang mendasari di sana? Sehingga dari apa yang sudah ada, dia berhipotesa bahwa ini kalau kita modifikasi dengan cara ini akan dihasilkan sesuatu yang lebih baik. Entah itu dari saving up energinya atau apa di sana. Sebentar ya, saya izin sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama tadi mengenai hipotesa, kemudian reaksi di masing-masing supaya nanti ada gambaran, ya kan? Kemudian bagaimana nanti mereka dari data itu bisa diindeks. Yang tabel terakhir itu kan dia membandingkan ada yang chemical energy, ada yang dibandingkan dengan input. Nah, itu bisa mungkin di cross check kembali. Ya. Tetapi kalian nanti sebagai chemical engineer itu setidaknya masih apa ya? Karena banyak penelitian kita yang sekarang ini larinya cenderung ke applied chemistry. Ya. Jadi sudah jauh dari engineering sehingga nanti ada beberapa paper yang Ibu akan kasih dalam bentuk benar-benar yang teknik kimia seperti ini, atau yang next-nya ini Ninda sama Habib Ibu minta juga untuk apa namanya dikerjakan walaupun kalian sit in, karena itu Ibu ambilkan yang untuk pirolisa di mana dia fokus pada produk-produk yang dihasilkan komposisinya seperti apa. Tidaknya nanti more or less akan apa namanya terkait dengan penelitian kalian. Kalau Rizky tetap wajib karena apa namanya yang ngambil kelas ini. Kemudian sebelum kita akhiri kelas ini, Ibu minta Rizky mulai dari sekarang apa ya, membuat sebuah buku dari apa-apa yang sudah dipresentasikan. Jadi pengolahan dan pemanfaatan batu bara. Jadi pada pengolahan batu bara kita bisa mengambil referen dari paper-paper yang sudah dipresentasikan. Hingga ini adalah salah satu pemanfaatan dari batu bara untuk apa? Biasanya power plant, ya kan? Yang seperti ini. Kemudian yang next-nya ini adalah dari sisi pirolisa. Nanti dari sisi yang lainnya Ibu akan tambahkan. Tetapi nanti karena untuk yang penilaian yang Rizky, ini Ibu kasih nilai daripada tugas itu tinggi, karena tiap pertemuan pasti Ibu akan share paper. Harapan Ibu,
ada semacam pencerahan dari paper-paper yang Ibu kasih selain kuliah. Karena yang dari paper ini yang teknologi yang lebih update. Ya kan? Ibu nerangkan mesti basicnya. Fundamental daripada gasifikasi, fundamental combustion, fundamental daripada pyrolysis, tetapi untuk yang lainnya ini Ibu ambilkan dari paper yang lebih apa ya? Yang lebih cutting edge teknologi lah seperti itu. Jadi Ibu minta tolong bahwa beberapa hal yang masih apa ya tidak jelas bisa Rizky perjelas sehingga nanti di dalam final yang akan dikirimkan nantinya. Jadi semua tugas ini tetap akan kita bikin semacam buku. Ya, itu yang akan disubmit bisa di minggu ke-16 atau ke-17-18. Yang penting sebelum nilai, ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris. Oke, siap. Oke, karena itu nanti ingin Ibu compile semuanya. Sehingga siapapun mahasiswa itu saya masukkan semua di dalam penyusunan buku itu. Mungkin seperti itu saat waktunya Ibu cukup longgar. Karena tahun ini kemungkinan Ibu pegang hampir 8 proyek, jadi energinya habis untuk mengerjakan semua proyek itu. Oke. Buku ini saya pending, ada beberapa buku yang harus saya pending. Buku yang di Frontier itu juga terpaksa tak pending, sama ada lagi buku biografi ya tak pending, kecuali ada yang menuliskan. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Tolong ditambahkan ya nanti hampir ke semuanya, ke semua yang dipresentasikan, mulai yang pertama paper yang dari Indonesia itu, yang dia berbicara mengenai apa ya mekanisme lah seperti itu cukup menarik juga. Kita punya wacana bahwa mekanisme atau kebijakan yang diambil pemerintah bisa didasarkan itu, ya kan? Dan hingga ke sini. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ibu share ya. Ini sudah tak share di sini. Yang di untuk chat ya. Baik. Silakan ditutup. Nggak Ibu taruh di classroom jadinya di sini saja. Oke ya. Sudah bisa di-download ya Ibu akhiri ya. Sampun Bu, sudah download. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.